Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Sugeng Febri Andrianto dalam acara Obama Obrolan Bermakna. Oke, untuk saat ini alhamdulillah sekali ya, kesempatan pagi yang cerah ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa sekali, motivator dan juga inspirator nasional. Oke, alhamdulillah masih bersama dengan kita Ustadz Insinyur Kusnadi Ikhwani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar hari ini Ustadz ya? Alhamdulillah kabarnya bahagia, selalu berenergi dan harus murah senyum. Oke, ya, bahagia selalu Ustadz ya. Bahagia selalu. Oke Ustadz, bagaimana Ustadz untuk pandangan Ustadz ya tentang, nah ini kan kita berada di SMP Birul. Ya. Untuk kesan Ustadz pada saat masuk ke SMP Birul ini. Kesan pertama saya melihat ya, asri ya. Asri, bersih, rapi, setelah masuk ruangan anak-anak muda semua. Muda semuanya. Ini yang menyebabkan apa ya, daya tarik tersendiri sehingga ya bisa menjadi magnet. Karena apa? Anak-anak muda yang ngelola, punya visi, produktif, inovatif, Kreatif juga, kreatif, Ustadz. solutif. Oke, luar biasa. Jadi kesannya itu jelas lebih ke modernnya Ustadz ya. Ya. Oke, modern menurut Ustadz yang seperti apa? Apakah sesuai dengan SMP Birul ini atau seperti apa Ustadz? Modern salah satunya yang ngelola anak-anak muda. Oh gitu. Karena ini kan zaman digital. Iya. Maka yang ngelola harus milenial. Jangan kolonial. kolonial. Oke, luar biasa. Oke, tidak kolonial. Oke Ustadz, kita berbicara tentang zaman ya Ustadz ya. Untuk akhir-akhir ini, ya bukan akhir-akhir ini karena memang sudah setahun kita menjalani di era pandemi ini Ustadz ya. Kemudian sekolahan seperti apa Ustadz yang bisa untuk menghadapi tantangan berbagai zaman Ustadz? Sekolahan yang bisa menjawab tantangan adalah yang tahu akan kebutuhan masa depan. Oke. Kebutuhan masa depan itu seperti apa ya? Sekarang kan zaman milenial sudah berbeda. Nah, target market milenial itu apa? Ya bisa harus dipenuhin. Supaya apa? Kita nggak ketinggalan zaman. Nah, salah satu contohnya bikin studio di SMP Birul. Sehingga daring bisa dilakukan. Inspirasi, motivasi, kajian atau ilmu-ilmu apa bisa di-share, direkam di sini. Makanya dipersiapkan. Nah, ini kalau nggak disiapkan sejak dini dan dikelola anak yang punya visi, ya bakalan nggak bisa sampai. Oke, berarti kita juga harus bisa menebak-nebak apa yang dibutuhkan di masa depan Ustadz ya. Iya. Oke, luar biasa sekali. Kemudian Ustadz, Ustadz sendiri untuk kegiatan sehari-harinya apa aja Ustadz? Pekerjaan utama saya adalah touring. Oke. Naik motor enak itu. Touring, terusan diamanai Takmir Al-Falah, terusan bisnis di Ayam Geprek Group. Ayam geprek. Ada ayam geprek saku, ada ayam pakuan, ada mochi. Tapi kegiatan yang kebanyakan di sosial. Saya di Lajismu Kabupaten dan Lajismu Provinsi. Oke, luar biasa. Oke, berarti salah satunya tadi itu menjadi takmir ya Ustadz ya. Betul. Di salah satu masjid yang ada di Kabupaten Masjid Sragen, Raya Al-Falah. Masjid Raya Al-Falah. Yang lagi viral. Oke, ya luar biasa sekali. Oke, kita bicara tentang pengelolaan Masjid Raya Al-Falah Kabupaten Sragen Ustadz. Itu apa yang membuat viral untuk Masjid Raya Al-Falah Kabupaten Sragen? Waktu itu saya diminta untuk mewakili Ustadz Dodok kajian akad pagi. Nah, saya waktu itu launching WMR, warung makan rakyat gratis. Gratis. Saya meluncing menyiapkan Masjid Raya Al-Falah itu 3M, makan pagi, makan siang, makan malam. Nah, uangnya dari mana? Uangnya dari jamaah. Dan alhamdulillah setelah saya launching itu tanggal 24 Oktober kalau tidak salah, respon dari jamaah luar biasa. Sehingga saya menyampaikan, ya masjid itu harus solutif. Ngundang anak muda itu nggak bisa dengan surat ataupun adzan. Tapi ngundang jamaah anak muda khususnya itu harus dengan makan-makan. Cah nom iku doyan sego, ora doyan swara. Oke, berarti bagaimana cara untuk menarik itu tadi Ustadz ya? Ternyata setelah teman-teman saya yang alumni dari Timur Tengah, Ustadz Lutfan, ternyata zaman Rasulullah itu
mengundang jamaah untuk ke masjid itu ya dengan dakwah itu adalah mengajak. Mengajaknya apa? Mengajak jamuan makan-makan. Oke. Nah, ketika diundang makan, alhamdulillah jamaahnya meningkat. Oke, luar biasa. Berarti trik untuk mengajak makan-makan itu berhasil sekali Ustaz Sangat ya. berhasil. Makanya iya. masjidnya buka 24 jam, masjid ramah musafir, yaitu kenapa ramah musafir? Karena di masjid ada tulisannya dilarang tidur di masjid. Loh, kenapa kok dilarang? Padahal masjid itu milik Allah gitu ya kan, masih takmirnya belum paham. Iya. Di Al-Falah saya balik, masjid ramah musafir. Disiapkan kasur, disiapkan bantal, dan ditanya besok sarapan apa. Wih, Luar biasa untuk penyambutannya Ustaz ya. Pelayanannya berarti luar biasa ya. Berarti tadi trik untuk mengundang makan-makan tadi itu terinspirasi dari kisah-kisah Rasulullah Ustaz ya. Betul, Kiai Haji Ahmad Dahlan sama ketika dakwah pertama kali di mana Kauman Yogyakarta, itu ada anak-anak kecil. Kiai palsu, tepuk tangan itu. Saya ada kisahnya itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan akhirnya ngikutin di hari kedua, anak-anak tepuk tangan dengan teriak-teriak kiai palsu, ngikut kiai palsu, kiai gila, kiai palsu, kiai bilang, loh Pak Kiai kok ikut-ikut gitu. Terus terdiam, ditanya, loh kok diam? Iyalah Pak Kiai ikut-ikut. Udah makan apa belum? Belum Pak Kiai. Udah lah sini makan. Pendekatan persuasif. Oke. Sudah kena hatinya, diajarin wudu, diajarin sholat. Nah sekarang menurut riset umat Islam yang sudah ngakunya syahadat itu ternyata yang sholat di masjid itu nggak ada 20%. Nggak ada 20%. Cek aja di perumahan mana, kampung mana, masjidnya berdiri, berapa kakak yang datang ke masjid. Ya karena takmirnya, DKM-nya nggak menyentuh hati. Saya mencoba dengan menyentuh hati melayanin jamaah. Oke. Yang datang ke masjid adalah tamunya Allah, maka tamu Allah harus Muliakan. Oke, mungkin takbirnya kolonial tadi Ustaz ya. Luar biasa. Itu harus wajib datang ke SMP Birul biar milenial. Oke, luar biasa sekali. Kemudian Ustaz, karena daya tarik dari Masjid Raya Al-Falah luar biasa sekali Ustaz ya. Kegiatan apa Ustaz yang paling diunggulkan dari Masjid Raya Al-Falah itu? Kegiatan pertama makan-makan. Makan-makan pasti ya. Makan pasti seru lah ya. Iya, luar biasa. Setiap Jumat sama Minggu saya ngasih konten judulnya adalah membasuh jiwa menenteramkan hati. Dimulai Qiyamul Lail jam 3.30. Salat 2 rakaat sebelum subuh, itu pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Dilanjutkan sholat subuh berjamaah, baca Al-Kahfi seperti pesantren, seluruh jamaah buka Al-Quran. Habis itu doa bersama, kita siapkan kambing guling. Makan-makan lagi. Makan lagi. Itu menaikkan jumlah jamaah ya. Seperti kita harapkan nanti sholat subuh itu seperti sholat Jumat. Kenapa saya ngadakan kegiatan di sholat subuh? Karena sholat subuh itu penuh berkahan. Kalau pagi hari kita sudah datang ke masjid memohon kepada Allah, insya Allah dalam satu hari ini dijaga sama Allah. Oke, itu Sabtu, Minggu kita motong sapi. Kaya raya berarti. Masjid raya. Masjid itu pasti kaya lah. Berarti kalau biasa. masjid kok miskin bingung duitnya dari mana itu kolonial. Ya. Berarti yang ini ngelola yang Masjid Raya Al-Falah yang ngelola itu adalah milenial berarti. Milenial. Oke, luar biasa. Kasnya minus. Terus yang nutup nanti jamaah. Oke. Contoh, saya pesen kambing guling. Habis berapa? 2 juta setengah. Ya saya umumkan aja. Alhamdulillah langsung ada yang transfer. Oke, luar biasa. Ya pokoknya gas aja dulu program kegiatan. Kita kembalikan seluruh kas itu untuk jamaah. Pasti direspon positif. Lah apa enggak terjadi pro kontra Ustaz dengan awal-awal luar biasa seperti untuk itu. Perubahan revolusioner dan radikal pasti ada pro kontra. Contoh lagi, hari Minggu kemarin saya memberikan surprise kepada salah satu jamaah, Pak Zainuri. Saya pesankan tumpeng nasi kuning gurih. Karena apa? Pak Zainuri habis ulang tahun yang ke-63. Alhamdulillah bahagia, kita sentuh hatinya, kita doakan, tumpeng dipotong, itu ada video dan fotonya. Habis selesai makan, Pak Kos, tak bisiin apa Pak?
Saya pertengahan Maret mau ke Jakarta. Lah pripun? Karena saya hari ini bahagia disiapin tumpeng, maka saya akan beli mobil Grand Max untuk Masjid Raya Wah, Al-Falah. luar biasa. 250.000 dapat mobil coba. Sentuh hatinya sama selesaikan masalahnya. Yang masih jomblo kita carikan Oke, jodoh. Iya. Yang janda duda carikan pasangannya. Masjid Solutif. Oke, luar biasa sekali. Berarti tidak hanya untuk ibadah tapi untuk bersosial dan lain sebagainya, Ustaz Iya, ya. fungsi masjid itu kalau hanya untuk sholat itu Iya. digunakan hanya 5%. Oke. Asetnya banyak, tapi hanya digunakan untuk sholat. Sosial kemasyarakatan harus kita selesaikan. Oke. Yang belum nikah dicarikan. Makanya masjid anti lapar, masjid anti haus, dan masjid anti jomblo. Iya, solutif tadi Ustaz. Solutif. Luar biasa sekali. Kemudian Ustaz, untuk Masjid Raya Al-Falah sendiri Ustaz ya, ini nilai apa yang dipegang teguh sehingga menjadi masjid percontohan tingkat Gini, nasional Ustaz? Mas takmirnya punya mindset yang datang ke masjid itu adalah tamunya Allah. Iya. Maka tamu Allah itu harus dimuliakan. Pengen tidur, kita siapin kasur. Ya. Kelaper, kita siapin makan. Dilayanin semua. Coba kalau kita melihat tempat maksiat saja, karaoke. Iya. Serius dikelolanya. Sound sistemnya mahal. Karpetnya empuk. Sofanya bagus. Toiletnya Bersih, dipel, ya. diwangi. Tempat maksiat dikelola serius. Lah masjid pada nggak serius. Malah kebalikannya. Malah kebalikannya. Nah ini harus pada tobat para takmir ini ya. Iya. Takmir-takmir yang kolonial tadi. Iya. Oke, luar biasa sekali. Kemudian Ustadz, berarti mengadopsi dari beberapa masjid yang ada di Indonesia, mungkin berapa Ustadz Masjid yang yang benar-benar masih wah ini kudu pengen seperti ini. Masih ada nggak target seperti apa? kalau masjid percontohan ya Masjid Jogokaryan, Oke. Masjid Kapal Munjalan Pontianak, Masjid Kurir Langit, Masjid Berkah Bok Balikpapan. Iya. Kalau di Timur Tengah pasti Masjid Nabawi sama Iya. Masjidil Haram. Di sana karpetnya empuk, mau tidur berapa hari pun juga boleh. Kalau buka puasa disiapin makan, air zam-zam itu ready terus, ditawarin diambilkan. Maka di Al-Falah juga disiapin teh dan jahe. Karena minuman di surga itu di surat Al-Insan ayat 17 itu salah satunya adalah jahe. Campurannya jahe. Maka di Al-Falah disiapkan minuman campurannya jahe supaya besok di surga nggak kagetan. Loh, ada jahe yang pernah minum. Nah, kita biasakan. Oke, luar biasa. Berarti memang mengadopsi dari kisah-kisah juga lagi Ustaz, Iya. ya? Dan juga yang ada di ayat-ayat Al-Qur'an Ustaz. Iya. Ya? Terus Oke. takmirnya ya pengelola masjid ya, badan pelaksana masjid harus digaji. Gitu ya. Jadi keamanan 24 jam. Keamanan apalah ada 4. Yang bersih-bersih dan sebagainya total masing-masing. sama imam itu 25. 25 pegawai. Iya. Gaji imam 3 kali UMR. Wih, keren. Boleh daftar. Ngapalin Quran 30 juz dulu. Lah itu Ustaz. Enggak semuanya. Berarti memang pegawai Masjid Raya Al-Falah itu enggak sembarangan. Ya, melalui beberapa perekrutan yang betul, di screening. di screening luar biasa Ustaz ya. Karena untuk melayani umat harus prima semuanya. Oke. Harus perform semua. Oke, berarti kalau kita menginginkan segala sesuatu yang terbaik, berarti kita harus cari ilmunya terlebih dahulu Ustaz ya. Betul. Oke. Ya kayak SMP Birul ini bisa maju kenapa? Anak-anak mudanya keren-keren, Iya. visioner. Kita juga studi banding kemana-mana. Nah, makanya kepala sekolahnya harus suruh main. Touring tadi Ustaz. touring. Touring tadi Ustaz ya. Tadi saya pesen Iya. 3 hal yang harus dilakukan kepala sekolah atau guru-guru sini. Lungo sing adoh, banyak silaturahmi, banyak studi banding. Yang kedua, turu sing wengi. Artinya apa? Banyak tirakat, qiyamul lail, mohon pada Allah dikasih keberkahan. Oke. Iya. Ngombe kopi pahit. Halangan, rintangan, hambatan dalam hidup, dalam membangun organisasi pasti ada. Oke, kopi pahitnya berarti kiasan Ustaz. Iya, ya? kopi pahit artinya kita siap menghadapi Siap pahit menghadapi. getirnya kehidupan. Oke. Semakin banyak minum kopi pahit, kita semakin tangguh. Iya. Wis. Saya kira kalau banyak minum kopi kafeinnya tinggi ternyata itu kiasan yang luar biasa sekali Ustaz. Gitu. Oke, kemudian Ustaz untuk pesan khusus untuk SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen apa Ustaz? Pesan saya adalah
terus belajar. Oke. Ya. Tadi 3 hal tadi. 3 hal tadi itu. Dolano sing adoh, Turu sing wengi. turu sing wengi, Iya. Ngombe kopi pahit. Artinya halangan, rintangan, hambatan itu biasa. Tapi teruslah belajar. Saya lihat ya ini MC-nya aja Biasa saja nih. seger sumringah Oke. gitu ya. Ya, Dan di sini harus bahagia semua. Oke, harus sumringah. harus sumringah, Sumringah bahagia semua. Oke. Insya Allah kalau semua kita hadapi dengan senyuman, semua masalah akan minggir dengan sendirinya. Oke, yang penting juga tulus, ikhlas Ustadz ya. Itu yang terpenting. Ikhlas, lapang dada, qanaah itu level rezeki ke-9, puncak dari level rezeki. Wah, rezeki aja di level-level Iya. Ustadz ya. Berarti bukan hanya game itu ya Ustadz. Tidak hanya game ya Ustadz ya. Iya. Sampai level 9 ya keikhlasan tadi, orang pasrah, qanaah, apa ya, berkhidmat gitu ya, punya visi akhirat gitu ya. Mungkin suatu saat nanti bisa hadir lagi untuk mengupas beberapa level-level tadi itu. Siap. Dari level 1 sampai Siap. puncak tertinggi Wah, Ustadz. siap, Oke. siap. Luar biasa. Terima kasih Ustadz untuk waktu yang sudah diberikan kepada SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen. Semoga Ustadz Kus sehat selalu. Amin, amin, amin. Sukses. Amin. Oke, dan berkah buat semuanya yang dihadirkan oleh Amin, Ustadz amin, Kus. amin, amin. Oke. Demikian tadi obrolan yang luar biasa sekali ya dengan Ustadz Insinyur Kusnadi Ikhwani. Oke, takmir Masjid Raya Al-Falah Kabupaten Sragen yang sangat luar biasa sekali. Semoga apa yang disampaikan beliau tadi bisa menjadi inspirasi untuk SMP Birrul dan juga untuk semuanya ya. Luar biasa. Tetap semangat Ustadz ya. Amin. Oke, semoga sehat selalu. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan hari ini, esok dan seterusnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.